kita lanjut sebentar, Pak, dengan tim dari Morotai. Ya, Sobat Expo semuanya, kita lanjut dengan narasumber berikutnya. Dari Kabupaten Pulau Morotai, kami persilakan Bapak Abjan Sofyan, Kepala Instansi Bapeda Litbang, Kabupaten Pulau Morotai, mewakili Bapak Beni Laus, selaku Bupati Pulau Morotai yang berhalangan hadir. Dengan tema Mengenal Morotai, Mutiara Indonesia Timur. Kami persilakan Bapak Abjan Sofyan untuk bisa berbagi keindahan Morotai bersama kami. Halo, Pak Abjan. Sudah ada, Pak Abjan? Ya, mungkin dari Pak Anton Teddy yang berpengalaman berkunjung ke Morotai, bisa berbagi pengalaman sambil menunggu masuk dari Pak Abjan. Ya, luar biasa sekali ini Morotai ini. Memang akses kalau ditanya sekarang itu adalah tidak ada jalan tol ke sana ya, harus naik pesawat terbang. Tapi yang luar biasa, mutiara dari Indonesia Timur ini memang keren banget ya. Di sana segala macamnya masih natural banget, Menurut saya ini salah satu surga yang masih ada di bumi. Siap. Oke, nah sekarang sudah terhubung kembali dengan tim dari Pemkab Pulau Morotai. Selamat siang Bapak Abjan dan teman-teman dari Kabupaten Morotai. Selamat siang, salam sehat, salam tangguh. Salam tangguh Bapak. Ya, kami persilakan Bapak Abjan Sofyan selaku Kepala Instansi Bapeda Litbang Kabupaten Pulau Morotai untuk bisa memberikan pidato atau sedikit sepatah dua patah kata mewakili Bapak Beni Laus, Bupati Pulau Morotai. Kami persilakan Pak Abjan Sofyan. Ya, terima kasih. Jadi kami sampaikan yang terhormat dari yang mewakili Pak Bupati Bekasi, pejabat dari Pandeglang, juga Pak Anton tadi, kemudian Pak Direktur Utama Jababeka yang saya banggakan, Pak Basuri, juga Pak Erik, dan yang lainnya yang hadir pada hari ini, termasuk Pak Purnomo tadi menyampaikan tentang Tanjung Lesung. Baiklah, saya sampaikan beberapa peluang investasi properti di Morotai. Next saja. Kita punya pengembangan Kabupaten Pulau Morotai ini dalam strategis nasional, mana kita merupakan salah satu strategis nasional dan juga salah satu strategis pariwisata nasional. Nah, tentu juga termasuk dengan kawasan ekonomi khusus dan juga termasuk juga dengan kawasan perikanan SKPT. Nah, inilah letak posisi strategis kita yang berdekatan dengan wilayah negara perbatasan Filipina maupun negara yang kecil itu pulau-pulau, di mana wilayah kita terletak pada posisi lintas alki, pulau terluar dan daerah perbatasan. Dari sisi strategis posisi. Next. Tentunya dalam sistem perekonomian kita tentunya bergeser dari kawasan Atlantik ke kawasan Pasifik. Nah, ini peluang ini yang kita tangkap, di mana pemerintah telah menetapkan satu kawasan 10 destinasi, ya ini tadi next saja, sehingga kompetisi poros Pasifik ini menjadi penting, di mana kawasan-kawasan kelautan kita daerah-daerah pulau-pulau kecil, ya kita juga berbatasan dengan pulau-pulau yang menurut kami pulau-pulau itu negara kecil dengan 458 km dibandingkan dengan Pulau Morotai yang 1.970 km persegi. Sangat kecil, tapi mereka dari sisi pariwisata luar biasa. Nah, ini tantangan kita di Pulau Morotai. Dengan jumlah penduduk yang, next saja, dengan jumlah penduduk yang hanya 74.000 kita, dengan tiga pulau di wilayah Pulau Morotai. Next. Nah, ini strategi untuk secara internasional. Next saja. Nanti ini strategi dalam domestik untuk wilayah kami. Nah, next saja. Ini gambaran tentang profil daerah kita. Ini visi misi pembangunan kita.
Next saja. Nah ini, outlook pembangunan infrastruktur persiapan kita untuk mendukung industri pariwisata. Memang kita di dalam infrastruktur pendukung ini, kita adalah merupakan salah satu bandara yang peninggalan Perang Dunia Kedua dengan runway 2400 kali 45, dan sementara ini kita lagi kembangkan terminalnya. Tahun depan sudah ada pembicaraan untuk dari perhubungan untuk mengembangkan bandaranya. Juga menyangkut dengan transportasi laut, kita juga akan kembangkan, di mana kita juga sudah menyiapkan kapal feri juga sudah, dermaga feri juga sudah. Kemudian yang kita akan kembangkan ini adalah dermaga laut untuk kontainer, itu akan kita kembangkan tahun 2021, dan ini sudah ada pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan. Dan juga akan mendatangkan kapal penumpang Pelni untuk menyinggah daerah-daerah mulai dari Jakarta, Jawa, sampai Makassar, Sulawesi, dan sampai Morotai dalam rangka meningkatkan wisatawan dan angkutan barang. Kalau menyangkut transportasi darat, kita dengan keliling kurang lebih hampir 260 kiloan, yaitu jalan strategis nasional kurang lebih 227 km, dan sudah 80%, tinggal 40 km sudah terkoneksi seluruh jaringan jalan strategis nasional. Next. Nah ini infrastruktur existing. Next saja. Next. Sektor pariwisata. Nah, di sektor pariwisata ini tentunya beberapa daerah atau tujuan wisata yang di pulau-pulau yang cukup banyak, yaitu mulai dari diving, ya, kemudian surfing, itu untuk wisata bahari, kemudian wisata alam, juga wisata sejarah. Ini salah satu wisata sejarah untuk sektor pariwisata, di mana terjadi peninggalan Perang Dunia Kedua. Next. Nah ini wisata pantai kita, juga wisata sejarah kita, peninggalan Perang Dunia Kedua, MacArthur, maupun peninggalan Nakamura yang tersesat di daerah wilayah pada saat perang. Nah itu kita udah buat situsnya juga, tempat dan lokasinya juga kita sudah menghubungkan, jadi sehingga bisa wisatawan langsung menuju ke wilayah-wilayah tersebut. Next. Nah ini beberapa wisata heritage sejarah yang mana peninggalan Amerika maupun sekutu, termasuk peninggalan diving di laut, itu menyangkut dengan bekas-bekas perang, yaitu untuk rek kapal maupun pesawat terbang dan sebagainya. Itu juga ada dalam wisata diving untuk melihat langsung monumen bawah laut bahari. Di bahari juga, wisata alam, kita juga terkenal dengan wisata untuk diving hiu yang sangat, kalau hiu itu biasanya tidak ramah, ini sangat dekat dan bisa bermain dengan hiu di Pulau Matita. Next. Ini salah satu situs kubur sekutu peninggalan yang bisa dikunjungi. Ini juga salah satu sejarah permandian tentara sekutu di air kaca. Next. Ini juga tempat persembunyian MacArthur untuk dan ini juga heritage sejarah persembunyian Teoro Nakamura. Next. Nah, kita masih memang dalam pencapaian kunjungan wisata pada saat COVID ini sangat turun gratis. Kita masih sekitar 200 ribuan kunjungan wisatawan, jadi memang masih kecil karena masih sejauh ya, bila dibandingkan dengan tadi Tanjung Lesung. Next. Next. Nah ini capaian 3 atraksi, ya, isu-isu tindak lanjutnya kita udah tanpa memberikan gambaran bagaimana spot-spot kita. Next aja, progres kita. Next. Nah ini atraksi kita di beberapa spot yang kita sudah laksanakan, di mana pantainya maupun spot-spot yang untuk water sport dan sebagainya itu kita sudah bangun di Dodola, dan semua daerah kita hampir seluruh besar adalah pasir putih dan peninggalan-peninggalan lainnya.
Next. Nah, ini aksesibilitas, saya kira tadi sudah saya jelaskan, tidak ada persoalan untuk konektivitas wilayah, karena ini strategis nasional, maka jalan nasional strategis maupun ini tinggal beberapa kilo sudah terhubung, terkoneksi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Next. Nah, kita juga punya peluang, samping pariwisata, kita punya peluang investasi untuk industri perikanan. Dan sementara ini, next saja, kita kurang lebih sekian WP 68.000 ton. Ya. Karena ini tangkapan kita, perikanan tangkap kita, dan sudah mulai kita ekspor. Ya, ini dibantu investasi pemerintah, hampir sebagian besar investasi pemerintah, kerjasama dengan Jepang. Next saja. Nah, ini juga potensi-potensi budidaya, ikan, dan sebagainya. Silakan next saja. Ini adalah potensi laut kita. Next. Nah, ini sebaran infrastruktur kita pada 34 titik. Nah, ini adalah industrialisasi perikanan yang kita udah mulai ekspor di SKPT dengan Kementerian Perikanan. Next saja. Nah, ini lokasi produksi ekspor di SKPT Gayo yang sudah aktif, tetapi pada saat ini kita masih terjadi penurunan industri karena ekspor ke luar negeri terbatas permintaan. Next. Nah, ini hasil kunjungan para Menko Polhukam untuk melihat secara langsung daerah perbatasan. Next. Nah, ekspor kita untuk ikan tuna yellow fin tuna ini sudah mulai terjadi penurunan pada tahun ini. Next. Nah, juga kita di sektor pertanian yang banyak kita di sini orang bisa melihat langsung kunjungan wisata agro maupun kelapa yang terpendek, gitu. Kelapa bido namanya, kita punya varietas yang khusus dan mungkin tidak ada dimiliki di tempat lain. Tinggal hanya 60 meter, 1 meter sudah berbuah kelapanya. Next saja. Nah, ini komunitas pertanian kita. Next saja. Next. Ini wilayah komunitas pertanian, khususnya kelapa dan sawah maupun agro. Nah, inilah yang kami sebut dengan industri. Nah, pembangunan infrastruktur oleh JAPBK saya kira nanti akan diuraikan dengan jelas oleh JAPBK itu sendiri tentang pengembangan, rencana pengembangan di daerah JAPBK, di mana mereka sudah mulai membangun kantornya, mulai membangun studionya, love studionya, dan juga ada kurang lebih 50 homestay dan beberapa kamar, dan mungkin di saat pandemik ini mungkin ada mungkin belum terlalu ada kekurangan, tapi mungkin akan dikembangkan lagi. Next saja. Nah, ini pengembangan di Tanjung Daya Gila. Ini salah satu tanjung di wilayah kita yang ini akan dikembangkan. Ada mungkin dari KEK sendiri lagi kita lihat proses izin, dan ini resort yang sudah dibangun. Jadi ada beberapa resort di wilayah kita, termasuk resort Moromodoto, kemudian juga beberapa hotel, termasuk Dodola dan Daloha, juga termasuk Marahai Resort, udah berfungsi semuanya. Walaupun dalam keadaan COVID seperti ini, tetapi hampir sebagian besar bisa terisi kunjungan-kunjungan Nusantara yang senang berlibur, ya mereka menikmati pemandangan. Next. Nah, ini juga salah satu Pulau Matita yang lagi dikembangkan sekarang adalah dari PT Almera Explores. Ini lagi dikembangkan untuk resort di Pulau Matita, salah satu pulau. Nah, di sini dekat sekali dengan penyelaman untuk ikan hiu yang sangat dekat dengan penyelam. Next. Ini salah satu view dari infrastruktur Moromodoto, kurang lebih 60 km dari kota, dan aksesibilitas sudah sangat bagus, dan view-nya juga sangat bagus. Ini kurang lebih dari Jerman, nggak salah.
Next. Saya kira itu demikian juga dari pemerintah Kabupaten Morotai memberikan gambaran tentang Morotai. Jadi ekonomi biru, laut menjadi integral, tujuan pembangunan berkelanjutan. Raksasa yang masih tidur ingin dibangkitkan. Terima kasih. Ya, luar biasa Pak Abjan Sofyan, terima kasih atas presentasinya dan juga penjelasannya mengenai ini loh, ternyata objek-objek wisata, destinasi wisata yang ada di Morotai yang bisa Anda semua kunjungi, dan jangan lupa Anda juga bisa berinvestasi di Morotai. Begitu ya Pak Abjan ya? Iya. Pastinya. Iya. Ya. Dan selengkapnya mengenai bagaimana sih kalau jika kita ingin punya properti di Morotai. Nah, berikut ini kita akan bersama-sama menyimak penjelasan dan juga presentasi ya. Kalau kita sudah penat di kota di Jakarta, mungkin saatnya kita untuk melarikan diri untuk berlibur sejenak ke Morotai. Mungkin bersembunyi. Itu. Bersembunyi. Oke, siap. Dari siap. COVID, karena kita sini aman. Ya, karena social distancing-nya berlaku sekali ya Pak. Oh, kita berlaku protokol ketat. Dan kalau sudah reaktif di karantina, yang tidak reaktif silakan. Dan kita sini bergerak seperti biasanya.